YouTube kan ini. Hey guys. Halo guys, jadi gimana kabar kalian? Kembali lagi ya sama aku Adam Maulana, channel aku Adam Maulana ya. Jadi mau cerita sedikit soal malam self reflection waktu itu di hari terakhir BDOT. Itu bener-bener buat ya amarah keluar juga, teman-teman pada sedih juga kan dibuat sama coach. Jadi itu malam-malam, jadi malam itu bener-bener buat riuh dah, tapi seru sih ya. Jadi pada saat malam reflection itu kita sama coach disuruh nulis, suruh gambar. Jadi di halaman pertama kita gambar orang yang tidak kita sukai dan apa sifatnya, gimana sifatnya dia, gimana ciri-cirinya dia, karakteristiknya dia gitu kan. Dan di halaman 3 kita disuruh nulis orang yang kita sukai, jadi yang kayak kita idolakan juga, jadi orang yang positif lah gitu. Nah di sana aku gambar waktu itu Mail sih. Jadi Mail tuh karakter yang aku sukain gitu ya, aku beri nama Mail kan gitu. Aku beri nama Mail dan umurnya itu kalau nggak salah aku kasih 30 ya, kan nggak ngerti kan soalnya disuruh sama coach nulis orang yang kita sukai kan gitu. Aku tulis ini Mail gitu. Coach setelah itu bilang tulis siapa idola kalian kan gitu sana. Jadi aku waktu itu nulis ada Deddy Corbuzier, Chester Bennington, dan tentunya ayah saya kan. Jadi ada 3. Ditulis apa yang kalian sukai dari 3 karakter itu dan apa hubungannya dengan orang yang kalian gambar ini. Jadi aku waktu itu bilang itu aku tulis orangnya pantang menyerah, siap berubah, selalu terbuka soal perubahan, dan memiliki jiwa yang bertanggung jawab. Jadi kalau kalian tahu itu dari Corbuzier dari dulu kan dia beda ya, jadi sekarang kan berubah. Chester Bennington juga almarhum, tapi dulu dia punya masa lalu yang kelam, itu juga bapak aku sekarang kan gitu. Terus coach bilang bagaimana 3 idola kalian ini jika ada masalah itu bagaimana perilaku mereka dan bagaimana tanggapan mereka. Jadi aku tulis kayak mereka selalu mencari jalan keluar yang terbaik gitu kan, juga selalu bertanggung jawab jika ada masalah apa saja yang terjadi, mereka bertanggung jawab dan tidak akan lari dari masalah itu. Juga mereka berani mengambil risiko di sana. Jika ada masalah mereka bakal ambil risiko, juga itu bakal harus mereka juga yang kena gitu. Jadi dalam tanggapan mereka mengenai masalah, mereka siap untuk mengambil risiko. Dan setelah itu coach bilang apa sih kata-kata dari mereka yang buat kamu terinspirasi gitu dari mereka. Jadi aku bilang itu coba dulu, soal masalah atau soal kegagalan itu belakangan. Jadi pentingnya kita harus mencoba dulu, berusaha dulu gitu, dan kita memberikan usaha terbaik kita dalam melakukan suatu usaha, dan soal mikir gagalnya itu belakangan gitu. Jadi coach bilang itu apa sih moto dari mereka yang inspirasi kalian gitu kan. Terus aku bilang kalian tidak akan tahu jika belum mencoba kan gitu. Jadi ya dalam hidup ini kalian harus coba dulu sesuatu. Jadi nggak kayak sekolah kita belajar dulu baru kasih ujian. Jadi kalau di kehidupan kita ujian dulu baru kasih pelajaran gitu. Jadi ya pentingnya kita harus mencoba dulu, dan jika kita tidak mencoba kita tidak akan tahu hasil dari suatu usaha itu. Dan setelah selesai menulis semua itu coach bilang gitu, jadi di antara 2 gambaran ini yang buruk dan yang baik itu adalah cerminan kita. Itu hanya kita yang tahu diri kita, baiknya kita gimana, buruknya kita gimana kan gitu. Itu kayak secara nggak sadar kita disuruh gambar itu kan. Coach nggak bilang juga dari awalnya kan, jadi kita nggak tahu dan kita keluarin aja apa yang menurut kita tuh buruk gitu. Jadi dan kita ngeluarin apa aja yang menurut kita tuh bagus dan positif gitulah dari diri kita. Jadi waktu suruh gambar kan kita nggak suruh ini ada orang kamu nggak sukain nih gitu, tulis dia gimana sih sifatnya gitu. Jadi bukan orang sekitar kita benci, cuman dibilang tulis orang yang kamu benci gitu aja.
Dia nggak masuk kayak orang sekitar kamu yang kamu benci. Saja aku nulis temen aku nanti kalau dibilang kayak gitu kan. Ya enggak lah, tapi kan waktu dikasih kayak gitu coach bilang jadi baik buruk kita cuman kita aja yang tahu, dan di positif ini kamu keep gitu, kamu kembangkan potensi di dalam diri kamu. Ini adalah semacam kayak panutan, kayak patokan. Ini di positif, dan yang buruk waktu itu kita robek ya, robek, kita pejak hancurkan, pijak sampai habis waktu itu, sampai marah-marah. Kan waktu itu nanta sampai kesel banget kan, jadi nggak tahu. Dan yang positif kita suruh simpen gambar itu, taruh di dinding kamar kalian, dan selalu terapin itu dalam kehidupan kalian kan. Ya jadi menurut aku waktu pas disuruh gambar kayak gitu sama coach, nanti buat aku benar-benar merubah mindsetnya aku ya. Jadi kalian bener loh guys, jika kalian tidak mencoba sesuatu tuh kalian gak akan tahu hasilnya, jadi harus dicoba dulu gitu. Masalah gagal apa gimana pun itu belakangan udah. Ini kalian kayak tahu kayak Jack Ma juga, waktu itu ada KFC, satu-satunya KFC di Cina waktu itu, dari 24 yang lamar cuma 23 yang diterima dan dia ditolak. Dan dia jadi dulu kerja serabutan kan, maksudnya giniin AC gitu kan, dia jual juga di perabotan rumah, dan sekarang kan dia pemilik aplikasi Alibaba kan, Alibaba Group. Jadi nggak ada yang nyangka gitu. Jadi sebanyak apapun kalian berusaha, walaupun itu gagal juga nggak apa-apa, itu ada jalannya juga kok. Jadi intinya harus mencoba dulu. Jadi dari mencoba juga kita bisa belajar, nggak cuman kita coba langsung gagal kita down gitu, jangan. Jadi kita habis mencoba belajar lagi, jadi motivasi dalam diri, jangan terlalu diambil negatifnya ya. Kita kayak gagal, males nih mau nyoba lagi, jangan gitu. Jadi setelah gagal, setelah gagal harus coba itu kita lagi, dan itu bakalan buat kita termotivasi dan kita belajar juga dari itu. Dan ya cuma segitu yang bisa aku jelasin soal gambaran aku, sisi positif dari gambaran tersebut, dan kenapa sih gambaran jadi ini penting buat self develop ya. Kata coach kita penting ini buat self development dalam diri kita, membangun kepercayaan diri kita, membangun keyakinan dalam diri kita. Ya segitu dari aku, dan ya terima kasih udah nonton. Jadi like, share, dan subscribe. Ya terima kasih.